Saya datang bola ini batu seperti ini, jadi bola dengan kita punya pekerjaan kita supaya kita mati hidup tetap kita punya hak milik, tetap kita punya hak milik, biar supaya kita menahan dengan tenun, kami tenun, bor datang bor di sini bu, bilang begitu, menolak, ini bor jadi samping mama, bor batu di samping mama tenun. Mama tuh makan gigi sebelang biar kami mati hidup tetap preman tidak menang, tetap masyarakat akan menang karena masyarakat punya hak milik. Ya. Karena menau tenau sus. Ben oleh lo mama lo diam ini. Pas itu hari le dua fin le untuk he atambang neman. Hai coba ambil le fatu ini meban. Fatlikun. Jadi bikin tenda, bikin tenda tidur di alam saya ini. Hai ume hai coba bim sak mau le ontakan dukung kai le katen. Hai coba bim. Saya ka onane manas oli fat bacon le lelo. Le ne ahel tinene man. Ya hen heo patu neman. Otonua. Pas ini Abi tempat nasi nak himkam atau ini himkam macam saya sambil mata tenor nangkong hai makan bimat masnya kayak petani pol sini tanah tani pol himki setlok net polat fufu net po ya pada Mama oke, Mama tolong terjemahkan dulu. Pagi-pagi lebih pagi mungkin lebih pagi subuh lagi mama sudah keluar dan bersiap-siap untuk ada dua mobil yang sudah datang untuk mau potong adakan penambangan batu itu. Jadi ada mama dengan laki-laki. Jadi yang laki-laki disuruh masuk. Biar perempuan yang di depan. Ada yang bawa itu tali ali-ali. Tali ali-ali itu untuk lempar. Tali ali-ali itu. Jadi ada yang bilang, lihat dong, tenun datang nanti ini batu naik di dong kepala. Oke. Lanjut Karani. Itu berarti di desa ya, waktu orang datang di desa mama dong suruh bapak dong tunggu di dalam. Iya. Mama dong yang keluar itu kenapa suruh bapak dong tunggu di dalam, kemudian mama dong sayang di depan. Nanti kacau. Kalau laki-laki yang maju nanti kacau. Kontak fisik pasti akan terjadi. Tapi PLSM hadapi sini saya tahu. Maksud mama itu artinya kalau wanita yang di depan belum tentu dong mau pukul. Ya, betul. Jadi mama, waktu lenan om anak nak on me. Nama ang kain belum nau. Pas haim sen hai lele usan on le I haim sen hai lele. Hanak num nak o nak kau haim nau hom sen man di tau het nau. Jadi waktu mama tua pas haim boka pu ember muhanak pu ini muhat tau het nau benar. Jadi waktu mau datang ke Nasus itu sementara tanam. Ada sementara tanam dengan bapak tua. Jadi mama tua bilang, bapak tanam kasih habis, saya mau jalan. Nah, oke. Kalau Mama Lodia waktu itu bapak di rumah ke mana? Juga disuruh tinggal di rumah? Karena waktu itu bapak sudah meninggal. Oh, bapak sudah meninggal waktu itu. Sudah meninggal tahun 95. Oke. Jadi tinggal mama dengan anak-anak. Dan anak-anak dong. Sementara SD kelas 3. Saya mau kasih tinggal dia. Tapi orang ada preman dikorek sampai rumah. Sampai dipotong saudara saya nama Nimrod Kase sampai dia sudah meninggal di rumah kami. Jadi saya mau kasih tinggal anak saya tidak mau. Saya ikuti lokasi demo itu waktu itu. Koko dengan anak kecil. Koko dengan Niko. Sementara kelas 3 Pak. Jadi saya tidak kasih izin untuk ikut sekolah karena siapa mau jaga tinggal mama dengan Niko sendiri. Nah waktu itu pas preman-preman datang untuk sensor itu batu, mama-mama dihadang. Kan kami ada buat kelompok, mama-mama buat kelompok,
baris seperti senam kesegaran seperti itu. Saya bilang kita jangan deka-deka, harus jauh. Suruh itu preman-preman. Waktu itu suruh naik di atas pohon batu kan pagi-pagi kami bilang. Ini yang di Kuan Noel. Di Kuan Noel, Fatlik. Ya, ada tambang yang sebelum Fatum Nasi, teman-teman. Ada batu di situ, di pinggir jalan persis. Ya, karena dulu itu masih satu desa Fatum Nasi. Itu termasuk desa Fatum Nasi. Sekarang baru di Mekar, dua desa. Ya. Waktu itu Mama bawa itu anak sekolah di selama 3 bulan tidur di lokasi, tidak bawa terpal. Kami tidur seperti babi yang terguling. Biar kita makan, tidak makan, penting kita hadang supaya jangan jadi sensor ambil itu batu itu. Karena waktu ibu ke Fatum Nasi untuk mengambil data saya belum persiapan untuk cerita selesai. Waktu itu saya demo-demo, Mama karena ada kedukaan di keluarga saya, anak nona saya di Kabupaten Belu. Saya pergi ke situ dalam 1 minggu sepulang datang, polisi-polisi sudah sampai, sudah penuh di Pohon Batu. Ke Kapolsek, nama Kapolsek itu Pak Yahya Selan. Dia bilang, Mama, ini saya turun pas pulang datang dari situ, saya pakai motor, saya turun di pas jalan raya, saya lihat Mama ada banyak. Bilang, kenapa? Bilang ini, mari preman-preman mau buat kita ini ini kolam ikan di atas pohon batu. Gila, aneh sekali. Cerita itu saya tidak percaya. Masa aku mau buat ini kolam ikan di atas ini pohon batu itu? Mau buat seperti apa? Saya omong kosong itu dong, semua sensor batu itu, semua sensor batu. Pahala, Pak ini Selan ini datang bilang, hai, Mama tenang, saya Pak, mau melawan saya. Pas begitu ini, saya bilang, Pak, kami omong ini karena kami punya hak, bukan Pak punya hak. Kami pun permisi Pak. Waktu itu saya permisi, saya buka buah dada saya dan perut besar. Saya kasih tunjuk di Pak polisi, Pak Selan. Pak, buah dada besar, perut besar itu karena tanah, kayu, batu, air. Anak cucu kami kelola ame 1 are, 2, 3 are. Makan cukup sampai cucu cece. Cucu cece, ya. Biar Mama mati, tetap anak-anak saya akan pertahankan alam sampai selama-lamanya. Ya Selan bilang, hai, Mama tidak tahu malu yang kasih tunjuk buah dada di saya. Bukan Mama pun bukan saya pun istri sama Mama, bukan Pak pun istri sama saya, bukan saya pun suami sama Pak. Tapi ini adalah hak milik kami. Perut besar, buah dada besar karena adalah tanah, batu, kayu, air, baru kami punya kondisi badan itu bagus. Sampai anak-anak ini kami tanam hasil-hasil, biaya untuk anak untuk masa depannya, masa depan. Jadi kami bukan kaya dari sensor batu atau sensor kayu, karena dulu itu cendana dikawasi oleh pemerintah untuk kehutanan, tapi diambil hasil kami. Cendana itu dikelola di daerah-daerah lain, tetap Fatum Nasi tidak dapat apa-apa total sampai sekarang. Sekarang bapak-bapak mau olah ini batu tanpa masyarakat di ukur itu tanah itu 30 hektar. Mama punya kebun ada di situ, 30 orang punya tanah. Bapak-bapak itu dirampas, masyarakat punya piring sendok itu mau makan, masyarakat mau makan pakai apa? Sehingga kami dihadang sampai stop itu Marmel sampai sekarang dia utuh. Waktu itu dihadang dan cuci makin diinjak-injak, tapi kami tidak lari. Kami tenun-tenun di atas pohon batu. Pagi sekali preman-preman belum bangun, kami jam 4 baru jam 3 hampir siang. Mama gerakan, mama bangun bawa tenun kasih di pohon batu Pak, kami langsung tenun-tenun di situ. Orang mau datang mau bor ke mana? Sampai mama itu Anone dan Elizabeth Oimatan dan ini kawan-kawan yang lain, ramas itu bapak-bapak sampai hancur-hancur. Maksudnya melawan secara fisik. Melawan secara kekerasan. Saya bilang, jangan melawan seperti itu, kita jaga diri.
supaya kita demo dengan yang baik-baik, supaya kita umur panjang sampai kita po anak-anak juga belajar anak-anak untuk esok anak-anak ikut kita. Sampai saya belajar anak-anak 8 tahun sampai umur balasan 15, 17 untuk menenun dan untuk menjaga alam. Kadang kami ambil kayu lihat-lihat hutan ini utuh atau tidak. Dibilang utuh. Jadi nanti ada gangguan-gangguan, anak-anak berani atau tidak berani. Nanti kami berani seperti mama. Kami berani seperti mama. Jaga batu, jaga kayu, jaga air, tanah ini. Baru kamu tiap hari biarpun sekolah tidak ada punya makanan, tidak ada punya biaya untuk sekolah, olah ambil tanah 1 are. Nanti kamu dapat uang, tanam hasil nanti kamu dapat uang untuk biaya sekolah, untuk jadi manusia yang baik. Oke, Mama. Kami sampai di bapak ibu kami, sampai bayi nenek kami bahwa tanah, batu, tanah itu adalah daging kita, bahkan dan kayu itu adalah tulang kita, air itu darah kita, dan itulah yang akan melindungi kita untuk kita bisa makan. Karena kalau air itu diambil, maka semua akan kering, sawah akan kering, terus kebun itu yang kita pakai siram-siram untuk tanaman-tanaman yang butuh air akan kering juga, dan di situ kita akan kering semua dan tidak dapat hasil apa-apa. Nah, waktu itu Mama Deci dari rumah, Mama Deci sendiri atau Mama Deci pun orang tua juga ikut, atau Mama Deci pun saudara yang lain? Kami bersaudara, pokoknya di satu desa itu hanya 1-2 yang tidak masuk, yang tidak terlibat di situ. Dalam satu desa itu semua. Iya. Semua. Bapak, mama, bersaudara itu semua kita terlibat dalam perjuangan itu. Bahkan sampai di Tune mau rebut itu, kami punya tanah ulayat itu. Untuk ini masuk dalam kawasan. Iya. Oh, untuk kawasan Cagar Alam Mutis ini. Cagar Alam Mutis ini. Ya. Sedangkan menurut cerita leluhur kami, dan itu ada bukti-bukti di situ. Ada tanaman-tanaman, pohon bambu, ada tanaman umur panjang di situ. Kalau hutan itu kami tidak korek. Sedangkan tanah ulayat untuk leluhur kami sampai anak cucu ini ada. Di situ mereka ada dari bagian kehutanan itu ada merebut itu untuk masuk ke cagar alam. Kami warga masyarakat ini tidak mau, dan kami sampai ada kebun itu yang mau direbut juga. Ada kebun-kebun yang mau direbut di situ. Ada sawah, ada kebun. Terus mereka kalau kita musim panas baru itu mereka datang terima kapak untuk kalau kita tebas ya kebun sendiri, tapi mereka datang terima kapak. Barang, terus hari Selasa, hari pasar di Eban sana, hari Selasa bapak-bapak dong pi belanja tambah lagi. Kami masih kami tetap ini, beli parang, beli kapak untuk kerja di situ. Sampai mungkin mereka dari bagian kehutanan ini tidak sanggup lagi untuk menahan masyarakat. Terus mereka panggil ada 3 tua adat di Tune. Setelah demo di Fort League ini, mereka panggil 3 tua adat di Tune, dan di situ mungkin mau ambil data dari mereka. Di situ kami hanya waktu itu HP baru 1-2. Kami hanya suruh orang pergi cari, panggil panggil ini warga ini sampai kita satu desa berkumpul di rumah adat, kita orang tua tutur adat. Setelah itu kami berdoa turun kantor desa. Itu sudah ada PV ini, ada 6 polisi yang PV ini, 3 bapak, 3 orang tua ini. Waktu itu masih mesin ketik. Jadi 2 orang menghadap 1 bapak, 2 orang menghadap 1 bapak, begitu. Terus di situ kami ada laki-laki perempuan, tetapi yang berhasil masuk di situ, masuk di kantor desa, kami 2 perempuan yang masuk. Saya tarik ini PV, terus tarik orang tua.
Bai dong, masih pangkat bai. Bai dong tidak curi polisi punya senapan atau polisi punya kertas kok. Dia bai dong datang di PV di sini. Jadi saya kasih keluar, tarik PV, polisi saya dengan polisi ini berebut rebut ini kertas sampai polisi dapat itu kertas yang sudah ada tulisan, saya dapat yang kosong tapi semua kosong. Oh, maksudnya itu adalah mau berita acara penangkapan ini, penangkapan bai-bai dong ini. Iya. Itu waktu itu kan kepala desa dia di pihak polisi. Waktu itu masih kepala desa dia di pihak polisi. Jadi bapak-bapak yang di luar dengan mama-mama yang lain mereka usir kepala desa, sedangkan yang masuk di situ saya dengan ini ada teman satu yang kami masuk. Iya. Pak, kami bakal laku kah? Ini bukan mibak kepala aku sohem anafin. Anafin kaku mampu. Impi, saya tarik di sini sampai bapak dong sakit-sakit karena saya waktu itu masih fisik. Jadi bapak dong sampai lengan dong sakit-sakit. Langsung poin. Panik kai mai lan sin oi lakan. Nah hem kai oi henin. Kai sin oi lam niu no kan laku.เอากระจาน้าอมจะเอาคำอาจจะอาท่าลัดสินเอาได้ลงในจีนเวทอันมันมีนุกสินมีนุกมีลาลิสินัดอันตัวเจนลากูเห็นสายเบนนอตนักมานาชิเพื่อมันกันลากไปเอาอะไรสินะแม่ทัดกันตรงนี้ปะoh kita naukan panen mana waktu panen menghalat dengan setelah itu mereka pulang sampai hari ini tidak kembali lagi polisi itu sampai hari ini tidak kembali lagi dan berakhir sudah perjuangan di Fotlik itu yang demo-demo di Soe. Kemudian kami buat sumpah adat. Sumpah adat itu semua orang tua adat dari Molo semua berkumpul di Tune. Kami buat sumpah adat dan di situ yang baca sumpah adat saya sendiri yang baca sumpah adat. Jadi batu, kayu, air yang mau jual batu atau kayu atau air dari tanah wilayah kita, maka sanksinya dia akan terima sendiri. Sampai ada beberapa orang tua dari Fatum Nasi yang mungkin melanggar itu dan mereka mati. Dapat dia pun karma. Iya. Karena itu sumpah adat. Dan dihadiri oleh semua tokoh-tokoh adat dari bagian Molo, dari Numbena, dari Netpala sini semua hadir. Iya. Semua hadir di Tune dan yang baca sumpah adat saya sendiri. Dan saya masih simpan sumpah adat sampai hari ini juga. Habis ada dia punya sebuah lagu perjuangan. Coba Mama dong masih ingat menyanyi sedikit sepotong. Menyanyi sepotong dong. Ini yang tadi Mama Deci ada menyanyi sedikit di film. Coba Mama Lodia. Mama Lodia. Itu yang karena Molo ada di tanah timur. Molo ada di tanah timur. Dulu dijaga tua adat, tapi sekarang menjadi hancur di zaman tangan yang kotor. Molo tanah yang indah, mengapa sekarang menjadi hancur? Dijajahi, hancurkan damai, tegakkan hukum atau neto. Tutur adat harus dimulai, satukan langkah menjaga Molo, usip amak keot naik, sepertinya bercerai, bersatulah pasti Jaya.
Ada. Iya, ini 2007 berarti berapa? Coba hitung. 2006. Ini siapa yang cipta? Ini dari waktu itu Pak Hans itu dia bantu kami untuk kami kasih masuk Konsep. gagasan. Jadi semua ikut terlibat. Ya, itu satu di yang Fotlik itu bahasa Dawan, Jay. Kita itu LSM dong. Ambon, iya. Ya, dari LSM Ada orang dong. Ambon. Jadi yang bantu kami. Ini karangan dari Oma Toy Mata dengan Pak Kri. Kau yang dampingi kami dengan Pak Kri dengan Ibu Arni sampai Arni Parera. Istrinya Kak Ilcit. Ilcit RGSC. Ya. Sampai ini anak mantu saya melahirkan dia pun nama ini anak nama Arni. Arni. Nama Arni karena waktu demo sementara hamil. Ada sementara hamil. Kalau Ibu Arni masa sudah habis, Ibu Arni pulang kita kasih nama Arni. Wah, oke, siap. Wow, luar biasa. Tepuk tangan teman-teman. Ini cerita yang menarik. Mama Anaci mau menambahkan setelah perjuangan berakhir apa yang dilakukan waktu itu setelah tambang itu perusahaan pergi. Mama dong bagaimana selanjutnya waktu itu? Waktu mau ini keluar alat-alat itu Pak Gubernur Freddy Leboraya pergi ke Nenas, dia tidak singgah di desa, tidak bisa perintah sampai waktu Pak Gubernur jawab Mama Lo, dia bilang Mama Lo dia lihat 3 hari nanti alat-alat dikeluarkan. Sampai tentara satu dari timur, Pak, saya tidak dapat lihat. Hei, Mama Lo dia mau jago, langsung tembak Mama Lo dia di sini. Langsung saya tangkap sama itu, saya langsung pukul ke meja. Itu itu masyarakat pun, baju itu cuma masyarakat pun. Jangan takut, bikin takut masyarakat, langsung pok itu senang. Ya. Betul. Karena itu senjata dan seragam militer itu dibiayai dari uang rakyat, uang negara. Uang kita pun uang pajak. Jadi Bapak jangan panas-panas untuk bikin takut kami karena kami ini berperan untuk masa-masa depan untuk cucu kami, untuk menjaga anak-anak kami juga, menjaga negara sampai sekarang. Betul. Negara tetap utuh. Betul. Mama, waktu itu setelah tambang bagaimana proses yang setelah itu berakhir? Untuk tambang on haim demo milal haim panin tekuan awasi panin tekuan awak mama deci au kawan es na balaha haim ibu abi feme mamai kelompok mamten amai kelompok mamten tention onana te ibu latan fe kai sultam haim na mam siuna ko amnuban amnat tunam kau ek iok au kawan na balaha haim na mami lombatenus Lombatin sampai nausus. Terakhir ontak hai desa tu ne hai tuak nuak hai juara satu nuak tenus. Misuno. Pintal benang. Misuno. Adi okat hai juara satu. Hai mi pen loจะsamnat tunin adia. Hai. Oke hai pangkot hai ontak hai kelompok piut untuk meninun. Juara satu. Ya, Mama Deci setelah tambang selesai, apa yang Mama dong lakukan? Setelah tambang selesai, kami tetap dalam bentuk kelompok karena waktu masih perjuangan itu kita sudah buat kelompok. Kita bentuk kelompok kecil-kecil dan kelompok itu setelah perjuangan kami masih tetap pelihara kelompok itu dengan maksud bahwa dengan adanya kelompok kita mudah atau Bapak Dewan atau Bapak Camat atau Bapak siapapun yang preman-preman nanti masyarakat yang menang karena masyarakat punya haknya adalah milik tanah dan karena ini kami juga dapat berjuang untuk tanah kami. Kalau kami tidak berjuang mungkin kami tidak bisa kerja untuk ambil hasil lagi. Kayu api bahkan air sendiri kami tidak akan ambil dari yang mereka rebut. Dan itu menjadi momen bagi kami masyarakat untuk cerita kepada anak cucu supaya
mereka bisa lanjutkan kami, karena tidak mungkin mau berhenti sekarang. Tetapi 10-20 tahun kemudian mungkin bisa akan jadi datang lagi. Iya, mungkin akan Datang muncul lagi. Jadi ini salah satu momen bagi kami masyarakat, dan sering kami ceritakan buat anak-anak kami yang waktu kami berjuang mereka masih di bangku SD, mereka sudah tahu juga. Di waktu mereka masih di bangku SD itu mereka sudah tahu dan sedikit mengerti perjuangan kami, karena kami baku hantam dengan polisi. Mereka sering tanya, kenapa sampai mama dong baku hantam dengan polisi? Karena kami bersambung mulut, sambung mulut, bahkan sempat beradu fisik. Karena kita tarik, mereka tarik apa, kami tarik apa juga. Jadi kadang kita lepas tangan dan adu fisik juga. Masalah tangan ambil boleh, tapi masyarakat ambil tidak bisa. Ya itu yang tidak adil ya. Yang tidak adil. Karena dari sama nenek moyang kita, jaga memang itu alam. Ini kantor kepolisian baru kemarin. Baru datang kemarin. Dari dulu nenek moyang kita jaga memang alam sampai utuh sampai sekarang. Itu kepolisian baru kemarin. Baru kemarin. Kenapa masyarakat ambil tidak bisa? Betul. Sekarang di Fatunasi sudah punya cakar alam. Jadi apa-apa itu kita tidak bisa mau ambil. Karena apa? Itu masyarakat nanti dihadang terus, Pak. Nanti masyarakat akan dikorek. Ke butuh kayu rumah, kayu api, ambil air, karena kami pemata air itu dari alam. Dari alam. Jadi semua ada mau palang mati, nanti masyarakat mau ikut mana? Karena masyarakat yang mati hidup jaga alam. Setiap tahun musim panas itu, Pak, hutan terbakar, mama pimpin anak-anak yang masih kecil, perempuan itu beruntung tidak ada HP video supaya ini pikas mati kas masuk ini kepolisian datang hanya enak-enak saja. Sedangkan kita capek ini hanyalah anak-anak dan mama-mama yang pimpin ke hutan sana untuk mematikan api. Api besar, Pak, di hutan sana. Yang baru-baru yang terbakar itu. Musim panas ini. Polisi hanya tinggal enak, naik turun, terima gaji enak-enak. Tidak tahu mana yang capek, tidak tanya. Hanya lewat situ terus. Begitu. Padahal yang capek kita mama-mama di Fatunasi. Alam terbakar banyak, hutan rusak banyak. Sampai yang orang mencuri ini akar wangi. Sampai mama tegur, naik di pohon sini mama pakai tali poli. Turun cepat, itu merusakkan. Nanti esok lusa ini air kering, nanti kita mau kemana? Jadi turun, tidak boleh cabut itu akar wangi. Karena itu habet makono, fatbet makono, semua itu. Nanti kita punya budaya itu tidak ada lagi, tidak ada ijo-ijo lagi. Karena kita sendiri yang merusakkan. Waktu itu sponsor dari orang-orang dari situ juga. Jadi harus kita matikan itu, Pak. Yang sekarang masih jalankan itu akar wangi itu, cabut-cabut untuk menjual-jual. Jadi sekarang pohon-pohon itu tidak ada konof lagi, karena panjang begini. Ke muti sana juga, saya lupa ini kus-kus juga tidak ada, burung nuri itu tidak ada, monyet sudah tidak. Pokoknya rusa, burung gagak, burung kolkwa, sekarang tidak ada. Karena kita sebagai pimpinan di desa itu mau beli, jadi masyarakat lihat kita tidak boleh malu-malu, tidak boleh takut-takut mendekati tua-tua adat. Untuk sering kita menggali sejarah-sejarah. Karena perjuangan itu bermula dari sejarah. Jika kita kuasai sejarah, maka mudah kita melawan. Mudah kita lawan musuh yang akan datang. Jadi kita dekati mereka yang bisa tutur, yang bisa cerita bahwa suku ini dia dari sini, suku ini dari sini, dan batas-batas tanah itu kita kuasai. Jika kita kuasai, dengan mudah juga kita akan melawan mereka yang datang untuk mengklaim. Jadi itu harapan kami kepada kita semua. Kami di desa yang sebagai pejuang yang terdahulu, kami sering mau mendorong muda-mudi untuk bisa mendekatkan diri pada
mereka yang sudah umur tua, mereka yang bisa tutur, mereka yang bisa cerita tentang suku-suku yang sudah menjadi moyang bagi kita untuk bagian tanah kita, bagian batas-batas, sehingga pada anak cucu nanti kemudian tidak ada percecokan lagi. Karena sudah ada yang kita kuasai dari situ. Ada mungkin dari kami seperti itu. Mama Anaci tambah sedikit. Nah, tambah sedikit on Bapak. On lelo. Banyak juga boleh. Ya on lelo ne mama de cinaket peo le ne peo ne hita sufansin, hai mi sufansin. Hasinat na hinok le on tak hita poik. Ha. Ho poe meni ola ka, nyaning ka. Ni kefa ka, ni toto ka, tak on le i. Ne vaung ka, at peon sinanahinan. Layun tin, le peot batas-batas on le mama de sinar. Sekarang lo flat peot sintan tuin sutam o ketambay sin. Oh, waktu nahi merapat ang biit molokonim. Tapi buktinya tidak ada. Esa, sekarang anmonip, femonip, at yun munis nosa oke. Tidak tahu adat. Jadi het mo yon meh intan tinut nahin. He intan tof lelat nahin. Anak poy aput nahin. Sekarang hanya hidat payak lale nak tas poy ja dan tof kanahin. Jadi buktinya tidak ada kan. Nak kontak nenek moyang atau wai dong kan moi. Antof kanahin. Punya nanan ini tingkit lot. Nah itu betul mama, itu penting ini. Bapun tolong terjemahkan Amet. Lai tenus Bapak, pen oleh tem awan pen sinan tampakan saya. Tapi ini antian tiung kanahin, dong hanya bilis. Hanya bilis. Anu tak on meh sintan tiung onan le hai, tak tanoi nak singka. Ai lo tanu bata ua bam tukit so. On auto sesli Bapak, terima kasih. Terima kasih. Pun Pak. Saya menyanyi dong punya lagu-lagu tenunan ini Pak. Hai mi noi nali an piotana he nahi no kai budaya ambi fatum nasi trale lai lele trale lai lele trale lai lele lele. Hai mi nui nasi nam naun abas he nahi no kai budaya ambi fatum nasi trale lai lele trale lai lale trale lai lele. Hai mi nui nasi nam non abas he nahi no kai budaya ambi fatum nasi trale lai lele trale lai lale trale lai lele. Hai mi nui nasi naut lastinos he nahi no kai budaya ambi fatum nasi trale lai lele trale lai lale trale lai lele. Itu yang kami. Kita harus menjaga burung-burung yang ada di hutan karena ada seperti ayam itu dia pagi-pagi ada kokoreo, kita sudah tahu bahwa sudah pagi. Di situ juga ada burung-burung yang nanti dia menari-menari di situ di pohon-pohon itu kelihatannya indah lestari. Sehingga burung-burung itu harus dijaga. Dan di situ mama-mama sudah membuat sebagai tenunan juga dari syair lagu itu membuat sebagai tenunan. Nah itu tanda kita bahwa menjaga alam. Menjaga alam. Dan burung-burung itu dia tidak mungkin hanya mau terbang saja, ada pohon-pohon yang nanti dia berlindung di situ. Jadi kita sekalian menjaga dan melindungi. Itu loiksasi itu dari mungkin dari sebagian besar Molo. Sebagian besar Molo.
Itu tenun pertama yang keluar pertama diciptakan itu Loit Sasi. Dari hitam putih baru datang Loit Sasi karena dari sair lagu biasa tofa kebun, tofa jagung seperti masa sekarang. Itu mereka menyanyi itu. Itu yang bilang kolo babian. Mama masih tahu kok menyanyikan. Kecuali Mam Naci menyanyi kasih sepotong sah. Oleh. Tepuk tangan dulu. Luar biasa. Kalau bikin acara kegiatan kampung yel-yel ini. Yang masuk mereka pun kelompok. Luar biasa. Iya. Mama Fun mau menambahkan. Mungkin orang tua dulu memilih itu kolsasi itu sebagai salah satu motif karena kolsasi itu dia kalau di bagian kami itu burung pembawa berita. Ada. Orang mati ada. Jadi mungkin artinya salah satu. Jadi dia dianggap penting bagi manusia karena dia selalu bawa kabar. Kalau sasingkai antara orang hamil atau orang mati. Hamil baru. Suami. Hamil yang tanpa suami. Tanpa suami. Jadi itu dia bawa berita burung. Itu burung Bawa yang berita burung itu kolsasi. Kalau yang tadi mama menyanyi itu elang itu kolteme itu elang. Jadi dari sair lagu sehingga mereka buat sebagai tenunan. Untuk kita tetap menjaga dan melestarikan. Sampai sekarang juga kita masih pakai itu motif Loit Sasi. Betul. Seperti bagi lokasi. Sehingga kita bikin dia punya saif ini warna-warna, putih ini tidak. Ini warna-warna, ini semua warna, semua itu saif FK. Karena babi tiap hari desa guling di dalam hutan. Supaya tiap anak-anak itu tahu itu saif, itu motif-motif. Jangan lupakan karena dikaitkan dengan alam punya. Satu lagi, datang di Paukolo. Itu burung-burung yang terbang di dalam hutan-hutan. Harus dilindungi, tidak boleh dimatikan. Sehingga kasih nama Paukolo itu dijaga alam. Paukolo itu harus burung-burung di hutan harus kita dilindungi, tidak dimatikan. Anak cucu cece bilang, Paukolo itu arti apa? Harus melindungi alam, ke burung-burung merayap di sini. Anak-anak jangan bawa kartu perpivitikas mati. Itu alam tidak ada bersuara yang gagah-gagah di indah-indah di dalam alam supaya tetap segar dan hijau-hijau. Asnobi ini kaki anjing. Ini asnobi ini kaki anjing. Supaya ke orang mengganggu ke marmel, ke kayu, ke burung, pokoknya apa semua di dalam hutan. Anjing bisa ada kaki untuk kejar-kejar. Au. Lu datang cari apa di sini? Cari kalau orang baru, anjing dia bisa gonggong. Tidak kenal ke mama lu dia datang di kawasan hutan kapan? Nanti anjing di sini tidak kenal mama lu dia bilang, au. Itu sampai tarik. Ini asu dia tambah foil, dia tambah foil. Kaki anjing supaya peringatan untuk anak-anak muda sampai cucu cece harus tahu dia punya arti menjaga alam sampai utuh. Ini Asnobi. Ini mencari orang yang ganggu itu orang su ada di pembukti. Tidak dalam arti Asnobi. Ini Asnobi itu menjaga alam supaya melindungi kita semua. Kalau kita anak-anak lupa, saya bilang kalau anak-anak lusa mama mati, anak-anak ini Asnobi. Jadi kalau kita tenun, orang datang mengganggu kita di daerah kita, harus kita kawan-kawan mari kita membuat politik seperti apa supaya kita bisa hadang ame yang orang datang mengganggu kita seperti itu. Kita harus
main politik yang bagus supaya kita kawan-kawan semua datang semua untuk ini. Bila anjing ada gonggong di hutan karena gonggong apa? Orang mengganggu di hutan. Oh mari kita rame-rame kok kita pilih itu. Oh orang ada sensor potong kayu, orang ada sensor batu. Jadi kita bukan mau pisah robot, cerobot. Mari kita mau diskusi bersama supaya kita mau buat cara bagaimana supaya kita menang dia. Kalau kita langsung, hai siapa suruh keluar sensor itu? Siapa suruh lu? Kita bisa kena kekerasan itu. Kita bisa kena lempar atau kena pukul. Kita harus omong baik-baik, hadang dengan yang cara bahasa yang baik-baik, halus-halus kepada. Hitam baru datang di Pau ini bilang ini harus Vietnam dengan raja yang pakai. Raja Vietnam. Kalau ke masyarakat tidak boleh pakai ini karena ini usif. Kalau Vietnam dengan usif baru pakai hitam. Orang diganggu sampai naik sampai di pohon batu itu seperti anjing dia naik ke tunjuk dia punya diri di atas batu. Au. Memang jelas. Jelas dia ikut. Ya, artinya dia bergonggong karena ada orang asing datang di situ. Jadi dia tidak kenal itu orang. Kalau orang asing masih dia tak akan gonggong. Sampai dekat dia langsung diam. Ya, betul, Mak. Jadi pertanyaan terakhir, kalau seandainya orang timur makan anjing, itu apakah ada pemali atau ada hal buruk yang akan mengikuti begitu? Ya, kadang ini pemali Pak. Kalau mana yang peraku sebentar dia pembadan bagatal dan baluka. Ada fam-fam tertentu yang tidak makan daging anjing. Banyak. Orang yang mana satu saya makan, tapi sebentar dia kena kecacar air begitu, dia pembadan beluka. Tadi saya makan daging anjing sehingga tak kupas. Kita piara anjing untuk menjaga kita, bukan terakut kau mau makan. Oke, terima kasih. Sobot teme, nama sobot teme itu lihat batu utuh, kayu-kayu utuh, pokoknya semua alam itu harus utuh karena dia nama sobot teme. Sobat teme itu semua itu alam itu semua utuh, jangan diganggukan. Pasangan marga. Jadi misalnya kalau di Bonleu itu ada 5 Kleanoni, ada 5 Baun, sampai pada Olinfobia itu masing-masing dulu itu punya motif sendiri. Jadi ketika kita melihat marga tertentu, kita sudah tahu bahwa oh ini misalnya kalau Lim berarti Keve, ini Keve sini. Misalnya ini yang marga Lim punya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, ada proses ada budaya luar masuk di situ, punya pengaruh yang luar biasa. Khususnya di Bonleu. Jadi untuk Futus di Bonleu tidak ada sama sekali lagi sekarang. Semua itu hanya mengenal yang namanya lotis atau yang kita lihat tadi di sini, yang merah yang beta pakai ini. Jadi memang ada pengaruh yang bawa jalan pulang itu hanya anjing. Kalau kita melihat kalau biasa jalan anjing ke tempat baru, dia akan meninggalkan misalnya kencing di situ. Itu dia di pembau itu sampai berapa hari bisa tahan untuk anjing bisa pulang kembali. Jadi bukan sekedar kencing ya. Bukan sekedar kencing. Perhatikan kalau misalnya kita dia kencing tidak jarak lama. Iya. Dengan anjing itu waktu lama. Ketika kita pulang dia akan hirup kembali bau yang dia kencing tadi. Kalau perhatikan kalau dia jalan dengan anjing. Betul. Kalau beta biasanya jalan dengan ada bib anjing jadi beta tahu. Tahu ya, betul. Wow, beta baru bisa menyambungkan. Ternyata anjing kencing itu ada tujuan, bukan sekedar dia. Anjing itu tidak akan pernah nyasar ya. Kalau anjing. Makanya kalau mutis itu kan dikeramatkan. Yang tidak bisa nyasar itu hanya anjing. Jadi ketika misalnya orang pergi ke hutan lalu dia anjing pulang duluan, itu bisa juga pertanda bahaya. Anjing pulang duluan tapi tuannya belum. Kira-kira ada apa? Yang bisa bawa petunjuk itu hanya bisa itu anjing yang bisa lewat situ. Makanya kan orang-orang tua dulu kalau misalnya mereka masuk ke hutan pasti akan selalu bawa anjing. Selain dia berburu, bisa juga dia tahu tanda bahaya. Dia tahu ada bahaya. Dia akan ada misalnya ada berikan sinyal-sinyal. Kepekaan, ada sinyal begitu. Jadi ada tanda bahaya di situ, anjing tidak akan mau jalan lagi. Tidak mau jalan. Atau misalnya kayak tadi Mama Naci cerita, Mama Lodia kasih tahu bahwa
ada gangguan sebenarnya yang ingin mau mengganggu kita punya keberadaan, anjing akan kasih kode dengan gonggong itu. Nah, mungkin dari situ jadi apa ya? Jadi tanda atau bisa dijadikan untuk jadi motif atau simbol. Iya, karena dia kayaknya dirasa penting. Iya, dirasa penting karena memang jadi teman begitu. Iya. Jadi memang menyambung juga. Orang Molo itu mungkin beta juga sampai sekarang belum tahu apakah orang Molo itu pemali makan daging anjing kosong. Jadi besok tahu, mungkin nanti Kakak Charlotte bisa mungkin pernah tulis kok soal yang kalau orang beta tahu, hanya beta kenal tentang bunuk. Jadi bunuk ini sebenarnya ada di tanaman-tanaman. Kalau kita makan tersalah, nah karena tapi orang Molo juga mengenal tanda-tanda alam seperti tadi yang tadi Mama Lodia bilang, apa yang kotong makan tersalah nanti akan kotong pun tubuh tuh akan memberikan reaksi yang tidak